Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3. Kembali lagi dengan Miss Fitri. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik. Tema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita masuk di subtema 1, pembelajaran 2, 3, dan 4. Mari kita belajar bersama-sama. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Coba teman-teman tebak, gambar hewan apa yang terdapat di papan tulis? Ya, jawabannya adalah cicak. Kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup dengan contoh hewan cicak. Yang pertama, ciri-ciri dari cicak. Bergerak dengan merayap. Dan ciri-ciri yang kedua, makanannya cicak adalah nyamuk. Masih dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, teman-teman, buka buku kalian halaman 9. Di sana kita akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Dan cicak merayap di dinding. Kira-kira kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup apa ya? Nah, benar sekali. Kosakatanya adalah bergerak. Yang Miss beri garis merah ya. Selanjutnya, kalian buka buku kalian halaman 10 dan 11. Kita akan mencari kosakatanya lagi ya. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Baik teman-teman, kira-kira kosakata apa ya yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, benar sekali. Kosakatanya adalah bernapas. Yang Miss beri garis merah lagi ya. Baik, kita lanjut yang bawahnya ya. Ini ada di halaman 11. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, kosakata apa yang dapat kalian temukan? Ya, benar sekali. Tumbuh dan berkembang. Yang Miss beri garis merah lagi ya. Dan yang terakhir ada di halaman 13 dan 14. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Kosakata apa yang kalian temukan pada kalimat ini? Ya, benar. Memerlukan makanan dan air. Selanjutnya, di halaman 14 ya. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Kemudian, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Dan buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu juga akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, kosakata apa yang kalian temukan yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, benar sekali. Peka terhadap rangsang.
Itu dia ciri-ciri makhluk hidup. Jadi teman-teman, dari teks bacaan yang telah kita baca sebelumnya, kita dapat menemukan 5 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang biak. Yang keempat, memerlukan makan. Dan yang kelima, peka terhadap rangsang. Teman-teman, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan. Baik yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dengan cara bertelur, maupun yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Kita simak bersama-sama ya. Teman-teman, bisa kita lihat ya, di sini ada 3 jenis perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Di sana ada hewan kura-kura, ada burung, ada ayam, dan ada ikan. Kemudian yang kedua, vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Di sana ada hewan sapi, ada kucing, dan ada lumba-lumba. Dan yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Wah, berarti sekaligus ya. Contohnya adalah ada ular, ada kadal, dan ada platypus. Kalian harus memahami ya ketiga jenis perkembangbiakan hewan tersebut. Jika tadi kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup dan cara perkembangbiakannya, sekarang kita masuk kepada pengelompokan hewan berdasarkan alat pernafasannya. Oke, disimak ya teman-teman. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama, bernafas dengan paru-paru. Apa saja sih hewan yang bernafas dengan paru-paru? Hewan yang bernafas dengan paru-paru ada sapi, ada lumba-lumba, ada katak, ada kadal, ada anjing laut, dan harimau. Kemudian yang kedua, yang bernafas dengan insang. Di sini ada ikan, ada berudu, ada kuda laut, dan ada belut. Dan yang ketiga, bernafas dengan trakea. Hewan yang bernafas dengan trakea adalah sejenis serangga, seperti semut, kupu-kupu, dan kumbang. Dan yang keempat, bernafas dengan kulit, yaitu ada katak dan cacing tanah. Baik teman-teman, jika tadi kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu PPKN. Kita akan mempelajari tentang lambang sila pertama Pancasila. Sebelumnya, kita harus tahu dulu bunyi sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila pertama Pancasila dilambangkan dengan lambang bintang. Miss harap kalian masih ingat ya, lambang dari kelima sila kita. Karena di kelas 2 yang lalu kita sudah mempelajarinya. Baik, lambang sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kepercayaan dan ketakwaan kita hanyalah kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lainnya ya. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui bunyi sila pertama, berikut dengan
lambangnya. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa saja sih contoh sikap yang mencerminkan pengamalan dari Pancasila, sila pertama. Salah satunya adalah bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dapat kita lakukan dengan selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain itu, sila pertama juga mengajarkan kita untuk saling menghargai kepercayaan orang lain. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup, tentang perkembangbiakannya, tentang alat pernafasannya. Kemudian juga kita sudah belajar tentang sila pertama Pancasila. Baik teman-teman, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.